Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Medina Octavia, NPM 2018 1011 5161. Kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester komunikasi keamanan 5A5. 1. Attack vector. Attack vector adalah metode atau jalur yang digunakan oleh seorang hacker untuk mengakses atau menembus suatu sistem. Jadi, attack vector dalam kasus Kemenkes ini, seorang peretas mencuri informasi, data dan dari orang atau organisasi yang dimaksud yaitu Kemenkes dengan menyelidiki atau apa yang diketahui dan mencoba mengeksploitasi suatu data untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan akses ke suatu sistem yang diinginkan seorang peretas atau hacker. Jadi sistem yang diinginkan itu yaitu berupa data-data yang ada, berupa seluruhnya data diri pasien, kondisi pasien dari sebuah rumah sakit dan hasil laboratorium pasien. Jika peretas mendapatkan sebuah data tersebut, maka hacker akan menawarkan ke sebuah situs dan jika berhasil terjual, maka sebuah data diri pasien itu akan dijual kembali dan digunakan atau disalahgunakan oleh sebuah hacker untuk melakukan kejahatan pidana lainnya. Vulnerability adalah suatu cacat pada sistem atau infrastruktur yang terjadi pada sistem sehingga memungkinkan terjadinya akses tanpa ilegal atau tanpa izin. Jadi dengan mengeksploitasi kecacatan sistem ini, seorang peretas memungkinkan untuk mendapatkan data-data dari Kemenkes. Cacat ini terjadi akibat kesalahan dalam merancang. Membuat kesalahan dalam merancang ini sangatlah fatal dan sehingga mengimplementasikan sebuah sistem. Vulnerability tersebut digunakan sebagai wadah atau dasar pembuatan exploit oleh hacker sebagai jalan untuk masuk ke dalam sistem secara ilegal. 2. Rekayasa sosial adalah memanipulasi psikologi orang ketika melakukan tindakan atau mengungkapkan informasi rahasia. Rekayasa sosial ini biasanya dilakukan melalui telepon atau sebuah internet. Social engineering adalah salah satu teknik yang digunakan oleh hacker untuk mendapatkan informasi tentang target yang diminta atau target meminta informasi langsung dari si korban untuk atau pihak lain dengan informasi tersebut. Dan konsep rekayasa sosial ini memungkinkan seorang korban mengetahui konsep di mana penjahat melakukan kejahatan dengan mengumpulkan data pribadi dengan memanfaatkan kelemahan suatu korban atau sehingga ia dapat menggunakan data tersebut sehingga senjata untuk menyerang korbannya, dan pada akhirnya apa yang diinginkan hacker tersebut tercapai dan menguntungkan si hacker tersebut atau peretas tersebut. Contohnya itu misalnya phishing. Konsep ini tidak dapat digunakan untuk analisis dalam kasus di atas, tetapi pelanggaran data Kementerian Kesehatan tersebut sangatlah fatal karena data pribadi adalah data yang sangat sensitif, maka kebocoran data tersebut tidaklah harus terjadi. Nomor 3. Menurut saya setuju, karena yang dimaksud di 7 konsep rekayasa sosial adalah serangkaian banyaknya manipulasi psikologis yang dilakukan seseorang ketika melakukan suatu tindakan atau mengungkapkan informasi berbeda dari tujuan konsep rekayasa sosial tersebut. Sebagian besar rekayasa sosial berfokus pada kerentanan sistem jaringan komputer manusia, kepercayaan dan keserakahan. Ini yang dimaksud ini adalah kerentanan manusia yang menjadikan senjata bagi seorang peretas atau hacker untuk mendapatkan keuntungan tersendiri. Dalam serangan rekayasa sosial ini, seorang hacker menggunakan interaksi manusia atau keterampilan sosial untuk mendapatkan informasi tentang sistem komputer, dan penyerang terlihat sederhana dan
berpura-pura tidak mengetahui atau sebagai penyelidik juga untuk melakukan identitas palsu sehingga tidak terlihat ia adalah seorang hacker. Tindakan hacker tersebut menggunakan perangkat digital yang terhubung ke internet dan direkam dalam bentuk jejak digital yang tidak hanya mempengaruhi reputasi seorang korban tetapi juga keselamatan pribadi korban. Contohnya itu yaitu jejak digital yang mengancam keamanan pribadi adalah data pribadi yang beredar di internet tanpa disadari. Menurut pendapat saya tentang kasus pembobolan data Kemenkes itu sebenarnya sangatlah fatal, karena seharusnya data-data itu tidak boleh bocor karena sudah privacy. Dari keluarga pasien juga belum tentu mengetahui tentang kebocoran data tersebut. Kebocoran data tersebut akibat dari cacatnya vulnerability yang ada di dalam suatu sistem keamanan Kementerian Kesehatan. Kecacatan tersebut membuat seorang hacker atau peretas masuk ke dalam sebuah sistem secara ilegal sehingga berhasil membobol atau mendapatkan data dari Kementerian Kesehatan atau sebuah sistem Kementerian Kesehatan, sehingga fitur keamanan seperti kebijakan sistem tersebut haruslah diperbarui sehingga tidak akan terjadi kebocoran data tersebut. Sekian jawaban ujian semester akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.